years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Untuk hari Senin, sidangnya Iki Parida akan mendengarkan tanggapan jaksa terhadap eksepsi daripada terdakwa dan penasihat hukumnya. Karena hari Senin yang lalu terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan eksepsi. Eksepsi kenapa? Karena Kapolri mengatakan SP3, tapi Kapolda dan Kajati negosiasi. Nah, sehingga SP3 dari Kapolri ini tidak berlaku, sehingga Kapolda ini dianggap membangkang atau insubordinasi terhadap Kapolri gitu loh. Nah, yang kedua, Kapolri ini kan mengatakan itu tidak ada actus reus dan mens rea gitu ya. Kalau dalam perkara pidana itu kalau tidak ada actus reus dan mens rea itu bukan tindak pidana. Tapi Kapolda ini berusaha dia melobi itu Kajati, maka menjadi ada atau dalam tanda petik diusahakan lah gitu. Jadi itu ada semacam perlawanan dari Kapolda kepada Kapolri. Mungkin centengnya Kapolda ini adalah PT EPH atau Pakuan Group atau Naga 9, salah satu dari Naga 9 yang berasal dari Surabaya gitu loh. Nah, sementara Ibu Iki Parida ini seorang dokter Iki Parida SHLM gitu ya, SHLM. Jadi dia dipitnah 12 tahun, berperkara sampai 9 kali, tapi dia selalu menang di Mahkamah Konstitusi. Dikatakan di sana, oke, kalau memang suaminya orang asing, dia warga negara Indonesia, dia berhak asal pisah harta. Nah, itu kan udah dipenuhi di Mahkamah Konstitusi. Pisah harta dia dengan suaminya, dia warga negara Indonesia, suaminya warga negara Jepang. Dan anak-anaknya juga sudah warga negara Indonesia. Nah, dia menang final and bandingnya. Kemudian dia juga ke pengadilan negeri. Karena orang itu gak terima kan. Pengadilan negeri banding kasasi. PK 2 kali. Menang dia. Karena yang diutarakan di MK itu juga diutarakan di MA. Di MA itu kan udah ingkrah juga. Kemudian dilakukan lagi perlawanan di Jakarta Selatan. Perlawanan eksekusi. Karena mau dieksekusikan lahannya itu kan supaya diberikan apartemennya itu dan sebagainya. Termasuk sertifikatnya dan AJB-nya. Kemudian mereka melawan. Kalah juga mereka, banding juga, kalah juga. Jadi udah 8 kali menang. Terus dipitnahlah ibu ini secara keji dan kasar gitu ya. Dikatakan ibu ini datang ke pengadilan bersumpah palsu katanya. Ibu ini padahal tidak pernah menginjakkan kaki di pengadilan. Nah, ibu ini dibilang bersumpah palsu, maka ditangkaplah ibu ini ketika pulang dari luar negeri, dan ketika sampai di bandara, mungkin itu orang-orang bandara itu koordinasi dengan Polda Metro Jaya langsung ditangkap di situ. Sementara ibu ini lagi berjuang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta itu Pengadilan Tun Jakarta, karena dia kan dicekal 2 bulan, 6 bulan. Itu kan tidak boleh. Maka dibuat sama dia juga menang di situ di Pengadilan Tun Jakarta. Jadi udah 9 kali kemenangannya. 9 kali kemenangannya Ibu Parida ini. Jadi oleh karena itu di Polda Metro Jaya dipitnah lah ibu ini. Dikatakan dia datang ke pengadilan bersumpah palsu katanya. Padahal ibu ini enggak datang bersumpah palsu. Itulah kira-kira yang bisa saya utarakan. Ya, memang kita sampai sekarang masih prihatin melihat hukum kita. Karena keadilan itu masih sebatas omong-omong. Jadi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kita kalau bisa itu kita harus mengarah kepada hukum di Amerika, sistem juri. Kalau kita kan hukumnya kan masih Eropa kontinental. Jadi masih sebatas kepalanya, kalau hakim itu ngantuk-ngantuk tahu ada putusan gitu loh. Jadi kalau di Amerika itu kan sistem juri. Jadi
juri itu dipilih oleh rakyat gitu loh. Nah, jadi kalau ada perkara mereka antusias semua dan jurinya yang memutus gitu loh. Ke depan hari Senin tanggapan jaksa terhadap eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya. Jadi kemarin Ibu Keparida kan melakukan eksepsi terhadap surat dakwaan itu. Kemudian pengacara juga mengajukan eksepsi. Jadi dua pengacara yang mengajukan eksepsi kemarin itu dua pihak, maksudnya Dr. Ige Parida maupun pengacaranya. Kebetulan Dr. Ige Parida ini kan pengacara juga, dosen juga, kemudian wanita muslim di Jepang gitu loh. Kalau harapan saya itu harus bebas Ibu ini, karena kalau tidak bebas ini menandakan bahwa hukum Indonesia makin buruk. Harusnya bebas, karena tidak ada dikatakan bersumpah palsu. Apa yang bersumpah palsu coba? Sementara kemenangan dia adalah apa yang diputus di Mahkamah Konstitusi, yang disebut dengan pengadilan banding itu, yaitu pisah harta suami dan istri. Suaminya orang Jepang, istrinya orang Indonesia. Bahkan anak-anaknya sudah menjadi warga negara Indonesia. Apa yang palsu? Kemudian ada putusan dari Menteri BPN, ada dari Cipta Kerja, diajukan juga. Itu kan pengacaranya kan hanya mengulangi saja, tidak berarti itu dipertimbangkan majelis hakim. Masa gara-gara itu diajukan oleh pengacaranya, Ibu itu yang difitnah gitu loh. Begini, kalau bisa pengacara daripada Ibu itu kan bersurat ke kita. Pertama itu kita surati Hari Ponto, dijawab kami bukan pengacaranya lagi katanya. Kemudian kita surati lagi, ada pengacaranya, karena tapi membalas, yaitu pisah harta suami dan istri. Suaminya orang Jepang, istrinya orang Indonesia. Bahkan anak-anaknya sudah menjadi warga negara Indonesia. Apa yang palsu? Kemudian ada putusan dari Menteri BPN, ada dari Cipta Kerja, diajukan juga. Itu kan pengacaranya kan hanya mengulangi saja, tidak berarti itu dipertimbangkan majelis hakim. Masa gara-gara itu diajukan oleh pengacaranya, Ibu itu yang difitnah gitu loh. Begini, kalau bisa pengacara daripada Ibu itu kan bersurat ke kita. Pertama itu kita surati Hari Ponto, dijawab kami bukan pengacaranya lagi katanya. Kemudian kita surati lagi, ada pengacaranya, karena tapi membalas ya, kita yang membalas ya, tapi nggak datang ke Cipinang, tapi mereka bilang siap gitu loh. Jadi oleh karena itu pengacaranya juga sudah kami lapor, karena pengacaranya membuka rahasia undang-undang imigrasi. Jadi sebentar lagi juga pengacaranya jadi tersangka itu, karena membuka undang-undang imigrasi. Waktu itu kan ditangkap dia kan badannya kan kecil ya, udah tahu kan. Waktu ditangkap dia kan tidak sakit, tapi setelah ditangkap dipeluk begini sama 80 orang, 4 orang wanita yang menangkap dia, bibirnya dibentukkan ke besi-besi itu. Kemudian 4 orang itu ada yang mengikat tangannya begini ke belakang gitu, jadi badannya itu merah-merah. Bahkan kami bawa itu ke Propam jam 16 masih merah-merah. Itu padahal ditangkap pagi masih merah-merah. Jadi luar biasa sakit dia. Jadi ketika dibawa juga ke Pengadilan Jakarta Selatan, saya kan di Bogor, padahal saya pimpinan daripada yang membela Ibu itu. Karena pengetahuan saya kan dia sakit, tapi kita mohon untuk berobat juga nggak dikasih. Kita tujukan juga ke pengadilan nggak dikasih. Nah, tahu-tahu diculik dia, diculik tanpa pemberitahuan kepada keluarga, tanpa persetujuan daripada terdakwa, dan tanpa pemberitahuan kepada penasihat hukumnya. Dibawa dia ke pengadilan, kemudian dibawa jadi sidang yang terakhir. Nah, dia kan sakit, didampingi oleh pembela atau penasihat hukum berapa orang gitu loh. Kemudian di backup oleh beberapa penuntut umum atau jaksa gitu loh. Jadi jaksanya itu ganti-ganti membaca surat dakwaannya, pasal 242 junto pasal 55, sementara
teman-teman di sini sudah duduk menunggu. Nah, saya datang udah terlambat karena seketahuan saya kan sakit dia. Nah, oleh karena itu, apa maksudnya ini ada pasal 55? Pasal 242 junto pasal 55. Siapa pasal 55-nya? Sampai sekarang tidak ada orang yang terlibat. Hanya ibu ini. Nah, apa ini maknanya pasal 55 dijuntukan gitu loh. Junto pasal 55 itu kan ada penyertaan di dalam kursus gitu ya. Kok ada penerapan pasal 55 gitu loh. Gimana Bang? Jadi begini, waktu kemarin itu ibunya bilang begini, saya lah borgol, saya lah pakai baju itu, janganlah anak saya. Karena anaknya itu kan sekolah dokter dia, SHLM ini kan, wanita muslim cuma lagi. Tapi kan hukum kita kan nggak begitu. Nah kemudian ibunya menangis, hukum apa sih yang diterapkan sama kalian itu? Saya pengen belajar, saya pengen tahu hukum yang kalian terapkan itu. Kok 12 tahun anak saya beli apartemen seharga 3 miliar 50 juta cash. Tidak dikasih lagi 12 tahun ini. Udah beli tidak dikasih. Kok 12 tahun kemudian dimasukin lagi apa namanya itu borgol gitu loh. Di depan ibu itu dari pengadilan langsung diborgol begini. Dipakai baju merah. Apa sih hukum apa sih yang kalian terapkan ini? Saya pengen tahu deh. Saya pengen belajar lagi, jadi penasaran saya, kata ibunya gitu. Jadi sedih juga sih kemarin nih. Maka oleh karena itu saya minta kepada PT EPH maupun Pakuan Group atau pengacaranya, siapa yang sanggup berdebat dengan saya akan layani terkait dengan klien kita ini. Karena ini 12 tahun dinista dan disakiti ibu ini. Luar biasa. Kalau boleh dikatakan inilah hal yang paling kejam yang pernah saya alami di Indonesia ini. Kalau saran saya ya kepada masyarakat ya, apalagi yang berduit ya, hati-hatilah beli apartemen. Seperti beli di Jalan Rasuna Said itu, di Kokas namanya ya, hati-hatilah beli apartemen. Karena kasihan sudah belinya cash, tahu-tahu dikirimi ke penjara lagi, udah 9 kali kemenangan. Jadi oleh karena itu kepada masyarakat itu kalau membeli apartemen sebaiknya hati-hati. Kalau apalagi lagi namanya kalau disebut apartemen EPH dan atau Pakuan Group, karena kalau tidak gentle dia perjanjiannya sebaiknya hati-hatilah membeli gitu.